Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi persamaan diferensial parsial dari video pembelajaran part 4 sampai dengan ke-6. Di sini untuk soal yang pertama kita akan coba selesaikan persamaan diferensial parsial 3 dikali do V per do X ditambah dengan 2 kali do V per do Y sama dengan 0. Dan kemudian di sini kita juga akan tentukan masalah nilai batas yang memenuhi V di mana X-nya adalah sama dengan 0, ini sama dengan 2 dikalikan dengan cos Y. Kita lihat di sini bagaimana penyelesaian dari persamaan diferensial parsial tersebut. Di sini kita misalkan terlebih dahulu bahwa solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut adalah V yang bergantung pada variabel bebas X, Y, yaitu sama dengan E pangkat AX plus BY. Jadi di sini terdapat dua buah variabel bebas yaitu X dan Y. Kita sebut persamaan tersebut sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya di sini kita akan turunkan persamaan tersebut terhadap variabel bebas X, sehingga di sini kita tuliskan turunan parsial V terhadap variabel bebas X adalah do V per do X. Ini sama dengan turunan parsial E pangkat AX plus BY terhadap variabel X, yaitu A dikalikan dengan E pangkat AX plus BY. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya setelah kita turunkan terhadap variabel bebas X, maka kita akan turunkan juga terhadap variabel bebas Y, sehingga di sini kita tulis do V per do Y ini sama dengan B dikalikan dengan E pangkat AX plus BY. Kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Setelah kita turunkan V tersebut terhadap variabel bebas X dan Y, maka kita akan substitusikan ke persamaan diferensial parsial yang ada pada soal ya. Jadi di sini soalnya adalah 3 dikalikan dengan do V per do X ditambah dengan 2 kali do V per do Y sama dengan 0. Telah kita ketahui bahwa do V per do X adalah A dikali E pangkat AX plus BY dan do V per do Y adalah B dikali E pangkat AX plus BY. Sehingga di sini persamaannya adalah menjadi sebagai berikut: 3 dikali A kali E pangkat AX plus BY ditambah dengan 2 kali B kali E pangkat AX plus BY ini sama dengan 0. Kita keluarkan E pangkat AX plus BY nya sehingga sisanya adalah 3A plus 2B. Yang di ruas kanan di sini masih tetap ya, ini sama dengan 0. Sehingga kita bisa tentukan 3A plus 2B ini sama dengan 0 dibagi dengan E pangkat AX plus BY, yaitu di sini 3A plus 2B tersebut adalah sama dengan 0. 3A ini sama dengan 2B yang kita pindah ke ruas kanan ya. Tadinya positif pindah ke ruas kanan jadi negatif, sehingga di sini 3A tersebut adalah sama dengan negatif 2B. Sehingga A-nya adalah negatif 2 per 3 kali B. Kita sebut persamaan ini adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya setelah kita dapatkan A-nya adalah sama dengan negatif 2 per 3B, maka kita akan substitusikan ke persamaan pertama, yaitu solusi dari PDP-nya, yaitu V yang bergantung pada variabel bebas X dan Y, ini sama dengan E pangkat AX plus BY. Sehingga kita dapatkan solusi umum dari persamaan diferensial parsialnya, yaitu fungsi V yang bergantung pada variabel bebas X dan Y, ini sama dengan E pangkat AX plus BY. Tinggal kita substitusikan saja A-nya dengan negatif 2 per 3B, sehingga di sini kita tuliskan E pangkat negatif 2 per 3BX ditambahkan dengan BY. Kita keluarkan B-nya sehingga di sini E pangkat B dikalikan dengan negatif 2 per 3X plus Y. E pangkat B dikali negatif 2 per 3X plus Y ini akan sama dengan F min 2 per 3X plus Y. Selanjutnya kita ingat syarat batasnya, yaitu fungsi V ketika X-nya sama dengan 0 ini adalah sama dengan 2 cos Y. Sehingga di sini untuk nilai V ketika X-nya adalah sama dengan 0 ini akan sama dengan fungsi F ketika X-nya sama dengan 0 ya. Tinggal kita substitusikan saja di sini X-nya dengan 0, maka di sini min 2 per 3 kali 0 ditambah dengan Y. Kita dapatkan FY, sehingga FY tersebut adalah sama dengan 2 cos Y.
Jadi kesimpulannya di sini solusi khusus dari persamaan diferensial parsialnya adalah fungsi V yang bergantung pada variabel bebas X dan Y ini sama dengan 2 cos Y-nya digantikan dengan min 2/3 X plus Y. Kemudian di sini akan kita bahas selanjutnya untuk soal yang kedua adalah selesaikanlah persamaan diferensial parsial berikut, yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah dengan 6 kali do kuadrat U per do X do Y ditambah dengan 5 kali do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian tentukan masalah nilai batas yang memenuhi U ketika X nya adalah sama dengan 0, ini sama dengan Y, dan nilai turunan fungsi U terhadap variabel bebas X ketika X nya 0 adalah sama dengan 0. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Kita misalkan dulu bahwa solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut adalah fungsi U yang bergantung pada variabel bebas X dan Y ini sama dengan E pangkat AX plus BY. Kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Sama seperti sebelumnya, di sini kita akan turunkan terlebih dahulu terhadap variabel bebas X, sehingga di sini kita tulis do U per do X ini adalah sama dengan A dikali E pangkat AX plus BY sebagai persamaan ke-6. Dan kita juga turunkan terhadap variabel bebas Y, yaitu do U per do Y ini sama dengan B dikalikan dengan E pangkat AX plus BY. Kita sebut sebagai persamaan yang ke-7. Selanjutnya, setelah fungsi U tersebut diturunkan parsial terhadap variabel bebas X dan Y, maka di sini persamaan yang ke-6 tersebut kita akan turunkan juga terhadap variabel bebas X ya, sehingga di sini kita dapatkan do kuadrat U per do X kuadrat. Jadi fungsi U ini diturunkan 2 kali terhadap variabel bebas X. Turunan dari A kali E pangkat AX plus BY adalah A kuadrat kali E pangkat AX plus BY. Ini kita sebut sebagai persamaan ke-8. Selanjutnya di sini persamaan ke-7 ini juga kita turunkan lagi terhadap variabel bebas Y, sehingga kita dapatkan do kuadrat U per do Y kuadrat. Ini sama dengan B kuadrat kali E pangkat AX plus BY. Ini kita sebut sebagai persamaan ke-9. Jadi kita turunkan sesuai dengan bentuk dari persamaan diferensial parsial yang kita selesaikan ya, karena kita butuh do kuadrat U per do X kuadrat dan do kuadrat U per do Y kuadrat, maka kita turunkan do U per do X satu kali lagi terhadap variabel bebas X, dan do U per do Y diturunkan lagi terhadap variabel bebas Y ya. Selanjutnya di sini persamaan yang ke-7 ini juga akan kita turunkan lagi terhadap variabel bebas X, sehingga pada akhirnya kita peroleh do kuadrat U per do X do Y, yaitu do U per do Y ini kita turunkan satu kali lagi terhadap variabel bebas X, sehingga kita dapatkan di sini do kuadrat U per do X do Y ini adalah sama dengan A kali B kali E pangkat AX plus BY. Kita sebut sebagai persamaan yang ke-10. Setelah kita dapatkan apa saja yang kita butuhkan dalam soal ya, yaitu do kuadrat U per do X kuadrat, kemudian do kuadrat U per do X do Y, kemudian do kuadrat U per do Y kuadrat, maka kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tersebut dalam soal, sehingga kita bisa tuliskan sebagai A kuadrat dikalikan dengan E pangkat AX plus BY ditambah 6 kali AB kali E pangkat AX plus BY ditambah 5 kali B kuadrat E pangkat AX plus BY sama dengan 0. Kita keluarkan di sini E pangkat AX plus BY, sehingga sisanya adalah A kuadrat plus 6AB plus 5B kuadrat. Di sini ruas kanan masih 0 ya, sehingga yang ada di dalam kurung yaitu A kuadrat plus 6AB plus 5B kuadrat. Ini adalah sama dengan 0 dibagi dengan E pangkat AX plus BY, yaitu sama dengan 0. Ini menjadi suatu fungsi kuadrat ya yang bisa kita faktorkan, sehingga kita dapatkan di sini A plus B dikalikan dengan A plus 5B ini sama dengan 0, sehingga A-nya adalah sama dengan negatif B atau A-nya adalah sama dengan negatif 5B. Selanjutnya untuk A sama dengan negatif B, maka U1 ini dapat kita tuliskan sebagai E pangkat AX plus BY. Tinggal kita substitusikan saja A-nya dengan negatif B ya, sehingga di sini E pangkat negatif BX plus BY. B-nya kita keluarkan, sehingga di sini E pangkat B dikali min X plus Y, yaitu F yang ada di dalam kurung yaitu min X plus Y. Selanjutnya untuk A sama dengan negatif 5B masih sama ya caranya seperti yang sebelumnya. Di sini kita dapatkan untuk U2 yaitu A-nya tinggal kita substitusikan saja dengan negatif 5B, sehingga U2 ini sama dengan E pangkat AX plus BY,
yaitu E pangkat min 5BX plus BY. B nya kita keluarkan, yaitu E pangkat B kali min 5X plus Y. Kita sebut sebagai fungsi G. Ini untuk membedakan dengan fungsi F ya, diberi penamaan yang berbeda. Di sini G min 5X plus Y. Sehingga solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut adalah fungsi U yang bergantung pada variabel bebas X dan Y. Ini adalah penjumlahan dari U1 dan U2, yaitu F min X plus Y ditambah dengan G min 5X plus Y. Kita sebut sebagai persamaan yang ke-11. Selanjutnya kita ingat dalam soal terdapat syarat batas yang pertama, yaitu nilai fungsi U ketika X-nya 0 itu adalah sama dengan Y. Maka di sini kita tinggal substitusikan saja, ketika X-nya 0 maka U 0, Y ini sama dengan F, X-nya adalah 0, maka di sini min 0 ya, ditambah dengan Y, ditambah dengan G min 5 kali 0 ditambah dengan Y. Min 0 tambah Y hasilnya adalah Y, min 5 kali 0, 0, 0 tambah Y adalah Y, sehingga di sini FY ditambah GY ini sama dengan Y. Sehingga di sini GY dapat dituliskan sebagai Y yang dikurangi dengan FY. Ini tinggal pindah ruas saja. FY tadinya di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, tadinya positif pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kita tuliskan sebagai persamaan yang ke-12. Selanjutnya kita ketahui ya dari persamaan 12 bahwa GY ini sama dengan Y dikurangi FY. Maka nilai G ketika Y nya adalah sama dengan min 5X plus Y, maka tinggal kita gantikan saja ya Y nya ini dengan min 5X plus Y. Kita tuliskan sini min 5X plus Y dikurangi dengan F min 5X plus Y. Kita sebut sebagai persamaan yang ke-13. Kemudian persamaan ke-13 tersebut kita substitusikan ke persamaan yang ke-11, yaitu UXY ini sama dengan F min X plus Y plus G min 5X plus Y. Sehingga tinggal kita gantikan saja di sini G min 5X plus Y dengan min 5X plus Y dikurangi dengan F min 5X plus Y. Kita tuliskan sebagai persamaan yang ke-14. Selanjutnya dari syarat batasi yang kedua, kita tahu bahwa nilai turunan fungsi U terhadap variabel bebas X ketika X-nya 0 ini adalah sama dengan 0. Kita misalkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu min X plus Y ini sebagai V dan min 5X plus Y ini sebagai W. Sehingga persamaan yang ke-14 ini dapat dituliskan sebagai fungsi U ini sama dengan FV ditambah dengan W lalu dikurangi dengan FW. Kita sebut sebagai persamaan yang ke-15. Selanjutnya dari persamaan ke-15 kita sudah tahu bahwa U ini sama dengan FV plus W dikurangi dengan FB. Maka untuk turunan parsial fungsi U tersebut terhadap variabel bebas X, yaitu UX yang bergantung pada variabel bebas X dan Y, ini sama dengan do U per do X. Ini adalah DF dibagi dengan DV yang dikalikan dengan do V per do X ditambahkan dengan do W per do X yang dikurangi dengan DF per DW dikali dengan do W per do X. Kita tahu bahwa turunan parsial fungsi V terhadap X ini adalah sama dengan negatif 1. Turunan parsial fungsi W terhadap X ini adalah negatif 5. Sehingga di sini kita bisa tuliskan UX X, Y nya adalah DF per DV ya dikalikan dengan negatif 1 dikurangi 5 dikurangi dengan DF per DW dikalikan dengan negatif 5. Kita sederhanakan di sini negatif DF per DV dikurangi 5 ditambah dengan 5 DF per DW. Kita tahu bahwa negatif DF per DV ini sama dengan negatif F aksen V lalu dikurangi 5 lalu ditambah dengan 5 kali DF per DW nya adalah sama dengan F aksen V. Sehingga di sini UX X, Y nya adalah sama dengan negatif F aksen V nya gantikan dengan min X plus Y lalu dikurangi dengan 5 ditambah dengan 5 kali F aksen W, W nya adalah min 5X plus Y. Kita sebut sebagai persamaan yang ke-16. Selanjutnya kita telah dapatkan persamaan yang ke-16 sehingga ketika kita ambil nilai X nya adalah sama dengan 0 ya, maka di sini kita tinggal gantikan saja X yang ada pada persamaan ke-16 tersebut dengan 0. Kita tulis min F aksen min 0 plus Y dikurangi 5 ditambah 5 kali F aksen min 5 kali 0 plus Y ini sama dengan 0.
Maka negatif F aksen Y dikurangi 5 ditambah dengan 5 F aksen Y ini sama dengan 0. Kita tuliskan di sini min 5 ditambahkan dengan negatif F aksen Y ditambah 5 F aksen Y, hasilnya adalah 4 F aksen Y, yaitu sama dengan 0, sehingga 4 F aksen Y nya adalah 5 dan F aksen Y nya adalah 5/4. Di sini kita bisa tentukan FY nya, integral dari F aksen Y tersebut terhadap variabel Y ya. Maka di sini kita tulis integral dari 5/4 dy. FY nya kita peroleh adalah 5/4 Y ditambah dengan C. Ini adalah persamaan yang ke-17. Selanjutnya kita sudah tahu ya dari persamaan ke-14 bahwa fungsi U yang bergantung pada variabel bebas X dan Y ini sama dengan F min X plus Y min 5X plus Y dikurangi F min 5X plus Y. Dan dari persamaan ke-17 kita sudah tahu bahwa FY nya adalah 5/4 Y plus C. Nah, di sini kita bisa cari nih nilai F min X plus Y-nya ya, dan nilai F min 5X plus Y-nya. Kita tinggal cari saja di sini F min X plus Y-nya ini adalah sama dengan 5/4 dikalikan yang ada di dalam kurung, yaitu min X plus Y ditambah C ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 5/4 X ditambah dengan 5/4 Y ditambah dengan C. Kita sebut sebagai persamaan ke-18. Dan nilai F min 5X plus Y ini juga bisa dicari, yaitu sama dengan 5/4 dikalikan dengan yang di dalam kurung, yaitu min 5X plus Y ditambah dengan C, yaitu sama dengan min 25/4X ditambah 5/4 Y ditambah C. Kita sebut sebagai persamaan yang ke-19. Selanjutnya dari persamaan 18 dan 19 tersebut akan kita substitusikan ke persamaan ke-14, sehingga pada akhirnya kita akan peroleh solusi khusus dari persamaan diferensial parsial tersebut. Kita sudah ketahui ya bahwa F min X plus Y nya ini adalah min 5/4X plus 5/4 Y plus C. Kemudian di sini dikurangi dengan 5X ditambah dengan Y, kemudian dikurangi dengan F min 5X plus Y, yaitu hasilnya adalah min 25/4X plus 5/4 Y plus C. Kita bisa buka kurungnya di sini sehingga kita bisa sederhanakan. Kita dapatkan bahwa solusi khusus dari persamaan diferensial parsial tersebut ternyata adalah fungsi U yang bergantung pada variabel bebas X dan Y ini adalah sama dengan Y. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, di sini tentukan solusi dari persamaan gelombang berdimensi 1 do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat yang memenuhi syarat batas U ketika X-nya 0 ini sama dengan 0 dan nilai fungsi U ketika X-nya sama dengan L ini sama dengan 0 untuk T yang lebih besar daripada 0. Dan refleksi awalnya ini dinyatakan sebagai fungsi fx ini sama dengan 2c per lx untuk x yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada l per 2. Dan fx nya adalah sama dengan 2c per l dikali l min x untuk x yang lebih besar daripada l per 2 lebih kecil daripada l. Di sini kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya di sini. Solusi dari persamaan gelombang berdimensi 1 do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat yang memenuhi syarat batasnya, yaitu nilai fungsi U ketika X-nya 0 dan nilai fungsi U ketika X-nya sama dengan L ini adalah sama dengan 0 untuk T yang lebih besar daripada 0. Ini adalah fungsi U yang bergantung pada variabel bebas X dan T. Nah, di sini diketahui bahwa kecepatan awalnya ini adalah sama dengan 0. Maka solusi dari persamaan gelombang berdimensi 1 tersebut itu dapat dinyatakan sebagai U yang bergantung pada variabel bebas X dan T ini sama dengan sigma Bn cos lambda Nt sin Npx per L, di mana N-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga dengan lambda N-nya adalah sama dengan C kali N kali Pi per L. Selanjutnya di sini tinggal kita cari saja ya nilai Bn-nya, yaitu rumusnya adalah 2 per L kali integral fx sin Npx per L dx, di mana batas bawah dan atasnya berturut-turut adalah 0 dan L. Karena di sini fx itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama untuk x yang lebih besar daripada 0 lebih kecil daripada L per 2. Dan yang kedua untuk X lebih besar daripada L per 2 lebih kecil daripada L, maka di sini tinggal kita jumlahkan saja ya integralnya.
kita bagi dari 0 sampai L per 2 dan dari L per 2 sampai L ya. Untuk fungsi fx-nya ini menyesuaikan, jadi untuk interval 0 sampai L per 2 fx-nya adalah 2cx per L. Lalu di sini untuk interval L per 2 sampai L fx-nya adalah 2c per L kali L min x. Kita akan cari masing-masing nilai integral tersebut. Kita sebut integral yang pertama ini sebagai A dan yang kedua ini sebagai B. Yang pertama akan kita cari terlebih dahulu yang A ya, yaitu integral dari 2cx per L sin npx per L dx, di mana batas integrasinya adalah 0 dan L per 2. Nah, kita misalkan di sini U-nya adalah 2cx per L, maka kita bisa cari diferensial dari U yaitu du, ini sama dengan 2c per L dx. Dan jika kita misalkan di sini dv-nya adalah sin npx per L dx, maka v-nya bisa kita cari yaitu integral dari sin npx per L dx, yaitu min cos npx per L dikalikan dengan satu perturunan yang ada di dalam kurung yaitu np per L. Jika kita sederhanakan di sini v-nya adalah min cos npx per L kalikan dengan L per np. V-nya ini dapat kita tuliskan sebagai negatif L per NP kali cos NPX per L. Ini L per NP-nya tinggal kita pindah ke depan saja ya. Sehingga di sini untuk integral dari 2cx per L sin npx per L dx, di mana batas integrasinya adalah 0 dan L per 2, ini adalah sama dengan U kali V dikurangi V kali du ya. Ingat, integral parsial dari integral U dv ini sama dengan UV dikurangi dengan integral V du ya. U-nya adalah 2cx per L, kemudian V-nya sudah kita cari yaitu min L per NP cos NPX per L. Ini batasnya adalah 0 dan L per 2 ya, lalu dikurangi dengan integral V, V-nya adalah min L per NP cos NPX per L, lalu du-nya adalah 2c per L dx. Kita sederhanakan di sini ya. Untuk yang sebelah kiri ini masih tetap. Kita lihat dulu yang sebelah kanan. Di sini kita integralkan ya. Di sini integral min L per NP cos NPX per L kali 2c per L dx. Ini hasilnya adalah min L per NP sin NPX per L, lalu dikalikan dengan seperturunan yang ada di dalam kurung yaitu NP per L dikalikan dengan konstantanya yaitu 2c per L. Jika kita sederhanakan apa yang ada di sebelah kanan ya, di sini 1 per NP per L ini dapat kita tuliskan sebagai L per NP ya. Ini yang lain masih tetap, sehingga di sini tinggal kita sederhanakan saja ya. Untuk yang di sebelah kiri ini L-nya bisa kita coret ya, karena ini perkalian. Maka di sini hasilnya adalah 2 kali C kali X lalu dibagi dengan NP lalu dikalikan dengan negatif cos NPX per L ya. Ini batas integrasinya yaitu 0 dan L per 2. Lalu yang sebelah kanan ini kita sederhanakan juga ya. Di sini bisa kita coret L-nya. Maka hasilnya adalah negatif 2 kali C kali L dibagi dengan NP kali NP yaitu N kuadrat P kuadrat kalikan dengan sin NPX per L, batas integrasinya adalah 0 dan L per 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja batas-batas integrasinya. Jadi di sini 2C kalikan dengan L per 2 ya, batas atasnya dibagi dengan NP kalikan dengan min cos NP kali batas atasnya yaitu L per 2 bagi L dikurangi dengan kita substitusi yang batas bawahnya yaitu 2 kali C kali 0 per NP dikalikan dengan min cos NP kali 0 per L dikurangi dengan kita substitusikan juga batas atasnya di sini min 2CL per N kuadrat P kuadrat sin NP L per 2 per L lalu dikurangi dengan negatif 2CL per N kuadrat P kuadrat sin N kali P kali 0 per L.
Sehingga kita dapatkan di sini 2-nya ini bisa kita coret, lalu di sini C kali L per NP kali min cos, lalu di sini L-nya bisa kita coret ya. Kita tulis min cos NP per 2 dikurangi dengan 0 kali negatif cos 0 ya. Dikurangi dengan negatif 2CL per N kuadrat Pi kuadrat sin, ini bisa kita coret L-nya, maka NP per 2 dikurangi dengan negatif 2CL per N kuadrat Pi kuadrat sin 0. Kita sederhanakan lagi di sini, 0 kali berapapun, ini hasilnya adalah 0. Kemudian yang di sebelah kanan ini, sin 0 itu adalah 0 ya. Kalikan berapapun maka hasilnya adalah 0. Kita sederhanakan kembali di sini sehingga kita dapatkan integral tersebut hasilnya adalah negatif C kali L per NP cos NP per 2 ditambah dengan 2 kali C kali L per N kuadrat Pi kuadrat sin NP per 2. Selanjutnya setelah kita dapatkan A tadi ya, maka kita akan lanjutkan, kita cari yang B, yaitu integral dari 2C per L kali L min X sin NPX per L dx. Batas integrasinya adalah L per 2 dan L. Nah, kita misalkan sama seperti tadi ya, U-nya adalah 2 kali C per L kali L min X, sehingga DU-nya adalah turunan ya, turunan dari yang diruas kanan terhadap variabel bebas X, yaitu di sini turunannya adalah min 2C per L dx. Dan jika dimisalkan di sini dv-nya adalah sama dengan sin npx per L dx, maka v-nya adalah integral dari sin npx per L dx, yaitu min cos npx per L kalikan dengan 1 per turunan di dalam ya, berarti 1 per np per L. Kita sederhanakan, yaitu min cos npx per L kali L per np. Kita bawa L per np-nya ke depan ya, kita tulis v-nya adalah min L per np kali cos npx per L. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ya, integral dari u dv ini sama dengan uv min integral v du ya. U-nya adalah 2C per L kali L min X, lalu dikalikan dengan V, V-nya adalah min L per NP cos NPX per L, dikurangi dengan integral V, V-nya adalah min L per NP cos NPX per L, DU-nya adalah min 2C per L dx. Integral dari min L per NP cos NPX per L kali min 2C per L dx, hasilnya adalah min L per NP sin NPX per L kalikan dengan 1 per turunan yang ada di dalam, yaitu NP per L, kalikan dengan konstantanya yaitu min 2C per L. Selanjutnya di sini bisa kita sederhanakan ya. Di sini 1 per NP per L bisa kita tuliskan sebagai L per NP, sehingga di sini kita bisa tuliskan hasil integralnya adalah 2 kali C per NP. Kemudian di sini L-nya bisa kita coret ya. Ini dikalikan dengan L min X dikali min cos NPX per L. Batas integrasinya adalah L per 2 dan L. Dikurangi dengan ini L-nya juga bisa kita coret, sehingga di sini bisa kita tulis negatif kali negatif itu positif ya, 2 kali C kali L per NP kali NP, yaitu N kuadrat Pi kuadrat sin NPX per L. Batas integrasinya yaitu L per 2 dan N. Tinggal kita substitusikan saja di sini batas-batas integrasinya, yaitu L dan L per 2, sehingga bisa kita tuliskan 2 kali C per NP dikalikan dengan L dikurangi L, lalu dikalikan dengan min cos NPL per L dikurangi dengan kita substitusi batas bawahnya, yaitu 2C per NP kali L min L per 2 dikalikan dengan min cos NPL per 2 per L. Kemudian dikurangi dengan yang sebelah kanan, ini kita substitusi dengan L ya, 2 kali C kali L per N kuadrat Pi kuadrat dikalikan dengan sin NPL per L dikurangi dengan kita substitusi batas bawahnya, yaitu 2 kali C kali L per N kuadrat Pi kuadrat sin NPL per 2 per L. Kita lihat di sini L dikurangi L ini 0 ya. Lalu selanjutnya di sini L-nya bisa kita coret, kita tulis min cos NP
Lalu kita tulis kembali di sini L dikurangi L per 2, hasilnya adalah L per 2. Lalu ini L-nya bisa kita coret ya, sehingga bisa kita tulis min cos NP per 2. Lalu kita kurangi dengan ini L-nya kita bisa coret ya, maka sin-nya ini bisa kita tulis sebagai sin NP dikurangi dengan ini L-nya bisa kita coret, yaitu sin NP per 2. Kita akan sederhanakan kembali. Di sini 0 kali berapapun itu 0 ya. Kemudian yang di sebelah kanan yang saya tunjuk ini 2 ini bisa kita coret sehingga kita tulis CL per NP kali min cos NP per 2 ya. Kemudian yang selanjutnya sin NP ini nilainya adalah 0 dan yang sebelah kanan ini masih tetap ya. Selanjutnya di sini negatif kali negatif ya, positif, kita tulis CL per NP kali cos NP per 2. Kemudian dikurangi dengan 0 kali berapapun itu 0 dikurangi dengan 2CL per N kuadrat P kuadrat sin NP per 2. Sehingga hasil integralnya adalah C kali L per NP cos NP per 2 ditambah dengan 2CL per N kuadrat P kuadrat sin NP per 2. Ini karena negatif dalam kurung negatif ya, berubah jadi positif. Selanjutnya setelah kita dapatkan hasil integral parsial A dan B tersebut, maka langsung bisa kita substitusikan untuk mendapatkan nilai Bn ya. Jadi tadi nilai Bn adalah 2 per L dikalikan dengan integral 2Cx per L sin NPx per L dx, batas integrasinya 0 dan L per 2, ditambah dengan integral 2C per L kali L min x sin NPx per L dx, batas integrasinya adalah L per 2 dan L. Kita tahu ya tadi bahwa hasil integral yang pertama ini adalah negatif CL per NP cos NP per 2 ditambah dengan 2CL per N kuadrat P kuadrat sin NP per 2. Kemudian yang kedua tadi yang B hasilnya adalah C kali L per NP cos NP per 2 ditambah dengan 2CL per N kuadrat P kuadrat sin NP per 2. Sehingga di sini bisa habis ya, yang saya beri tanda ini karena negatif, ini positif ya, habis. Lalu selanjutnya ini 2 ditambah dengan 2 maka 4 ya. Kita tulis di sini 4 kali C kali L per N kuadrat P kuadrat sin NP per 2. Selanjutnya di sini 2 kali 4 ya. Ini hasilnya adalah 8 kali C. Ini L-nya bisa kita coret sehingga Bn-nya adalah 8 kali C lalu dibagi dengan N kuadrat P kuadrat sin NP per 2. Selanjutnya setelah kita dapatkan Bn ya, maka bisa kita substitusikan ke fungsi U yang bergantung pada variabel bebas X dan T, yaitu sigma Bn cos lambda Nt sin Npx per L, di mana N berjalan dari 1 sampai tak hingga dengan lambda N-nya adalah Cnp per L. Sehingga di sini kita bisa gantikan lambda N-nya adalah dengan Cnp per L ya. Kita akan uraikan di sini karena N-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga, maka UXT-nya adalah B1 cos C kali 1 kali P kali T per L sin 1 kali P kali X per L. Ini kita gantikan ya, N-nya pertama dengan 1, kemudian kita gantikan N-nya dengan 2, yaitu B2 cos C kali 2 kali P kali T per L sin 2 kali P kali X per L. Lalu ditambahkan dengan N-nya kita gantikan dengan 3, yaitu B3 cos C kali 3 kali P kali T per L sin 3 kali P kali X per L dan seterusnya ya. Lalu kita sederhanakan di sini menjadi B1 cos CPT per L sin NP per L ditambah dengan B2 cos 2 kali C kali P kali T per L sin 2PX per L ditambah dengan B3 cos 3 kali C kali P kali T per L sin 3 kali P kali X per L dan seterusnya. Nah, kita ingat tadi hasil dari Bn itu sudah kita hitung ya, yaitu 8C per N kuadrat P kuadrat sin NP per 2. Sehingga bisa langsung kita substitusikan saja. Nilai B1 nya adalah 8 kali C kali 1 kuadrat kali P kuadrat sin 1 kali P per 2 lalu dikalikan dengan cos C kali P kali T per L sin PX per L lalu ditambah dengan B2 nya adalah 8C per 2 kuadrat
pi kuadrat sin 2pi per 2 cos 2c pi t per L sin 2px per L, lalu ditambahkan dengan B3. B3 nya adalah ini ya, 8c per 3 kuadrat pi kuadrat sin 3pi per 2 yang dikalikan dengan ini ya, cos 3c pi t per L sin 3px per L dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa sederhanakan di sini, 1 kuadrat itu 1, kemudian 1 kali pi itu pi ya. Di sini 2 kuadrat itu adalah 4, lalu ini 2-nya bisa kita coret. Kemudian di sini 3 kuadrat itu adalah 9, sehingga di sini bisa kita tulis UXT-nya adalah 8C per pi kuadrat sin pi per 2 cos C pi t per L sin px per L ditambah dengan 2C pi kuadrat sin pi cos 2C pi t per L sin 2px per L yang ditambahkan dengan 8C per 9pi kuadrat sin 3pi per 2 cos 3C pi t per L sin 3px per L dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa nilai sin pi per 2 ini adalah sama dengan sin 90 derajat, yaitu sama dengan 1. Lalu selanjutnya di sini sin pi ini adalah sama dengan sin 180 derajat. Sin 180 derajat hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian di sini sin 3pi per 2 hasilnya adalah sama dengan negatif 1. Sehingga bisa kita tuliskan UXT-nya adalah 8C per pi kuadrat cos C pi t per L sin px per L. Lalu ini yang kedua ini hasilnya adalah 0 ya, karena 0 kali berapapun ini 0 ya. Kemudian ditambahkan dengan 8C per 9pi kuadrat kali min 1, berarti hasilnya negatif ya, negatif 8C per 9pi kuadrat cos 3C pi t per L sin 3px per L dan seterusnya. Selanjutnya kita keluarkan di sini 8C per pi kuadratnya, sehingga UXT-nya dapat dituliskan sebagai 8C per pi kuadrat yang dikalikan dengan cos C pi t per L sin px per L dikurangi dengan 1/9 cos 3C pi t per L sin 3px per L dan seterusnya. Inilah solusi dari persamaan diferensial parsial yang kita cari, yang merupakan solusi dari persamaan gelombang berdimensi 1 berdasarkan kasus yang ada pada soal nomor 3. Sekian penjelasan saya tentang 3 soal yang berkaitan dengan persamaan diferensial parsial yang sudah kita bahas pada video pembelajaran part 4-6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.